Kini tiba saatnya untuk menunggu, yaitu sesi tanya jawab. Atau Pak Cipayung, silakan Pak Cipayung. Ya bolehlah Pak, karena belum ada yang masuk. Ya. Saya yang maju. Jadi di dalam pikiran saya ada kesan, baik dari keterangan Pak Simon di hari minggu-minggu lalu maupun yang sekarang tentang kematian dan kebangkitan. Lalu di mana tempat atau pemahaman kita tentang surga, tempat orang yang sudah meninggal akan masuk surga. Kerajaan Allah di dunia saya percaya, tapi itu langsung juga ke surga, nyambung. Tapi dalam cerita ini tidak ada diceritakan kalau sudah mati, ya tubuh ke tanah, roh ke surga. Tidak ada itu keterangan sedikit. Sedangkan kita diajari dari kecil ada surga itu loh ya. Bagaimana? Itu aja deh, kurang pintar saya menyusun pertanyaannya kali. Ya, silakan Bro Daniel. Ya, nanti juga bisa dibantu oleh teman-teman untuk bisa membantu jawaban-jawaban yang mungkin dari pihak penanya kurang puas jika mendengar jawaban dari si pembicara. Ya, kalau yang saya pahami, surga menurut saya itu bukanlah suatu tempat, ya. Memang bahasa di Alkitabnya tempat, tapi Kristus, ya, itulah tempat itu. Surga itu adalah Kristus itu. Ya, pada saat dia bangkit dari kematian, maka dirinya inilah yang menjadi surga, ya, bagi orang yang percaya kepadanya. Kalau kita sebagai orang percaya yang benar, kalau kita masih menginginkan surga yang dalam tanda petik berupa fisik, maka saya khawatir nanti akan muncul lagi masalah-masalah keinginan daging, di mana kita sering melihat orang itu selalu berpikir surga itu kita di sana asik, ya, enak, bisa minum kopi mungkin yang rasanya Starbucks begitu, bisa makan, iya, bisa makan kue, bisa makan makanan yang enak, yang semua ada di dunia ini akan disediakan di surga. Jadi nanti akan berbicara daging. Jadi surga itu adalah ada di dalam Kristus. Kristus itulah surga itu, ya. Gitu Pak Cipayung. Mungkin yang lain yang mau bantu silakan bantu. Setuju sekali Pak. Nanti soalnya bisa ada 72 bidadari, bahaya Pak itu Pak. Ya, Bro Heri, silakan, mungkin ada yang lain mau bertanya. Ya, saya hanya mau menambahkan. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Girsang. Silakan. Jadi kita harus betul-betul memahami ini karena memang hal ini sangat esensi banget dan ini banyak ditanyakan orang yang membuat orang banyak kebingungan. Betul. Jadi kita harus tahu betul dari perjanjian lama dulu bahwa bagi orang Yahudi itu mereka menyebutkan tabernakel, ruang maha suci itulah sorga. Di sanalah mereka ketemu dengan Tuhan. Jadi disitulah imam yang mewakili mereka bertemu dengan Tuhan, dan ruang maha suci itulah yang dianggap sorga oleh mereka, yaitu secara keseluruhan tabernakel. Dan tabernakel itu akhirnya menjadi bait suci Allah. Nah, Yesus juga berbicara waktu dia usia 12 tahun, waktu dia dicari-cari oleh ibunya sama bapaknya, maka dia berkata, ngapain kalian cari saya? Saya ada di rumah Bapakku. Nah, jadi dalam konteks Yahudi pada saat itu, rumah Bapakku itu adalah sorga. Ya, sorga. Ya, jadi itulah sorga. Makanya Yesus juga ngomong di Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Rombaklah bait suci itu. Ya, pada hari yang ketiga akan kubangkitkan bait suci yang baru, yaitu tubuhku, tubuhnya. Nah, jadi dulu orang berkumpul semua di bait suci. Itulah yang dianggap sorga oleh bangsa Yahudi. Nah, setelah bait suci dihancurkan di tahun 70, baru orang Yahudi ngeh.
tersadarkan sesuai dengan Ibrani 9 ayat 8. Ya, Roh Kudus mengingatkan tempat yang kudus itu yaitu tubuh Kristus belum dipahami kalau bait suci yang fisik yang ada di Yerusalem belum dihancurkan. Maka setelah itu dihancurkan, mereka memahami bahwa mereka lah tempat kudus itu, bait suci Allah yang dibangun dalam roh. Kristus sebagai kepala, tubuh Kristus sebagai tubuhnya, yaitu orang percaya. Jadi itulah sesuai juga di Kolose 1 ayat 15 sampai 17, Bro. Nah, di sini kita baca, sahabat-sahabat sekalian, yaitu Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16 berkata, karena di dalam dialah, di dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Kristus, dia, dan untuk dia Kristus itu sendiri. Nah, perhatikan ayat 17. Ia, yaitu Kristus, ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Segala sesuatu ya ada di dalam Kristus. Segala sesuatu ada di dalam Kristus. Ya, jadi kita pun orang percaya ya dalam dimensi roh kita ada di dalam Kristus itu sendiri. Karena itulah yang diajarkan di perjanjian yang baru. Kita fokusnya kepada yang bersifat rohania. Karena Kristus itu telah bangkit dan dibangkitkan ya kembali. Dia telah bangkit menjadi natur kealahannya, yaitu roh. Karena Allah itu roh. Bahkan disebutkan Kristus itu adalah roh yang menghidupkan. Inilah yang di Taman Eden disebut pohon kehidupan. Kira-kira demikian. Jadi dalam Kristus itulah surga itu sendiri. Terima kasih. Meyakinkan.